Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan sebelumnya diloncat langsung ad-darsul awal ya. Dibuka halaman 3. Halaman 3 di bawah, kan belum diartikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qila, 3 baris dari bawah, dikatakan, qila dikatakan, qilah dikatakan, ajma'ah sepakat, ulama'una para ulama kita, ala anna afdala hadhil ummati, bahwa umat yang paling mulia, bahwa umat yang paling mulia al-khulafaul arba'atu, ialah 4 khalifah. 4 khalifah yaitu Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Summa sittatu al-baqunah, kemudian 6 yang lain. Kemudian 6 yang lain. Ila tamamil asroti, sampai 10 sahabat. Jadi ada 10 sahabat yang paling mulia di antara umat-umat Nabi. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu 10 sahabat yang paling mulia setelah Nabi dan para Nabi. Tsummal Badriyun, kemudian para ahli Badar. Para ahli Badar, para tentara Badar. Makanya sampai dibuat sholawat Badar. Kalian tahu sholawat Badar? Salatullah salamullah
ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu ada di Al-Alkar bagian belakang. Jadi Al-Alkarnya dibaca, bukan digambar-gambari, ya. Thumma ashabu Uhudin. Kemudian para tentara Uhud, para sahabat tentara Uhud, para tentara yang berjuang di perang Uhud. Ada gunung namanya Gunung Uhud. Semoga kita bisa sampai ke sana. Amin. Summa ahlu bai'atir ridwan. Kemudian ahli bai'atur ridwan. Kemudian ahli bai'at ridwan. Bai'at itu berjanji. Ketika Sayyidina Utsman dikabari wafat, maka para sahabat di bai'at, siap kalian berjuang membela Sayyidina Utsman, siap. Ayo, siapa yang siap bai'at perjanjian? Siapa yang siap menjadi musaid? Siap, ayo dibai'at menjadi musaid. Nah, saya berjanji, sami'na wa ata'na bil Hudaybiyatih, di Hudaybiyah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين الآية والسابقون, dan orang-orang yang mendahului, al-awwaluna, yang awal, minal muhajirin, dari sahabat muhajirin. Jadi orang-orang yang dahulu pertama kali masuk Islam itu disebut as-sabiqunal awwalun. Wal muradu, adapun yang dimaksud, qudama'us sahabati, para sahabat terdepan, para sahabat terdepan. Wahum, adapun mereka, ahlu bai'atil aqabah alladzina,
orang-orang sabaku yang mendahului ilal iman pada iman. Ini setelah hamzah itu ada iya-nya ya, iman. Itu tidak ada ditambah iya ya. Iman. Jadi 10 sahabat itu adalah orang-orang yang pertama kali kita harus berterima kasih kepada mereka karena barokah mereka kita mengikuti jejak mereka. Ya. Wal ansori dan kaum ansor dan ansori, kaum ansor. Wahum adapun mereka kaum ansor ini penduduk Yathrib atau Madinah yang menolong orang-orang muhajirin ketika hijrah. Makanya ansor itu jamak dari nasoroh. Nasoroh itu artinya menolong. Jadi ansor itu artinya para penolong. Jadi kalau ada anak yang namanya ansor gak suka menolong, itu namanya tidak sesuai. Jadi kalau namanya sudah ansor harus suka menolong. Wahum adapun mereka ahlu bai'atil aqabatil ula, ialah sekelompok bai'at aqabah yang pertama. Bai'at aqabah yang pertama, wasaniyatih dan yang kedua. Wa innama madahah, dan alasan Allah memuji, dan alasan Allah memuji as-sabiqinah, orang-orang terdahulu, li'anna sabiqah, karena yang mendahului imamut tali ialah pemimpinnya pengikut, ialah pemimpinnya pengikut. Yang tidak nututin tanya temannya ya. Wa innama mandahah, dan alasan Allah memuji as-sabiqinah, pada orang-orang yang mendahului ya. Yang penting substansinya sama ya. Ketika diulang itu tidak sama. Li'anna sabiqah, karena yang mendahului imamut tali ialah pemimpinnya yang mengikuti atau yang ikut. Wal fadlu, adapun keutamaan, lil muqaddamih, ialah milik yang awal, ialah milik yang awal. Kenapa Allah memuji orang-orang yang beriman duluan? Karena mereka memberikan
contoh keteladan. Kenapa Allah memuji saf pertama? Karena saf pertama memberikan contoh datang dulu. Kenapa Allah memuji saf yang kedua daripada yang ketiga? Karena saf yang kedua lebih datang duluan. Makanya kalau Jumatan, saf pertama itu mendapatkan unta, pahalanya sebesar unta. Kalau saf kedua mendapatkan kerbau atau sapi, pahalanya. Saf ketiga mendapatkan kambing, kalau berjamaah pahalanya. Saf keempat mendapatkan ayam. Saf kelima mendapatkan telur. Saf keenam sudah ditutup pahala bonusnya, malaikat sibuk mencatat khutbah imam. Ya. Jadi yang saf keenam ke belakang itu mendapatkan kulitnya telur. Biasanya kulitnya telur bukan untuk dikonsumsi, tapi dibuat penelitian cangkang telur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina taba'uhum biihsan. Walladzina, dan orang-orang atau mereka ittaba'uhum, yang mengikuti para pendahulu, biihsanin, akan kebaikan. Tidak hanya mereka yang akan mendapatkan pahala besar, akan tetapi orang-orang generasi selanjutnya. Mutalabbisina, berpakaian, bihi dengan ihsan. Jadi orang yang mulia, para sahabat setelah Nabi, setelah para nabi, para tabi'in, dan terus orang-orang yang mengikuti kebaikan mereka. Para tabi'in rajin sholat, ketika Ramadan rajin puasa. Orang yang rajin sholat, rajin puasa, itu sama akan mendapatkan gelar derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena kenapa? Karena mengikuti jejak-jejak orang baik. Wal muraduh, adapun yang dimaksud bihi, dengan itu, kullu khoslatin hasanatin, ialah setiap hal yang baik. Kullu khoslatin hasanatin, ialah setiap hal yang baik. Jadi kita sebagai generasi penerus harus pandai-pandai mengikuti kebaikan orang-orang terdahulu. Bagaimana caranya? Sering-sering melihat dan duduk bareng dengan orang-orang baik. Kalau kamu ingin mengenal seseorang, jangan tanyakan identitasnya, tapi tanyakan siapa temannya. Karena dengan melihat temannya, kamu akan tahu siapa dia. Iya.
Kalau kalian ingin mengenal seseorang, jangan tanya siapa identitasnya, tapi siapa teman. Karena dengan mengetahui temannya, kita akan tahu siapa dia. Iya. Biasanya para pencuri temannya sama-sama, para pejabat temannya sama-sama pejabat, para santri biasanya temannya sama-sama santri, para tukang tidur biasanya temannya suka tidur. Pokoknya sama biasanya. Seseorang itu cenderung suka dengan siapa yang sama dengan karakternya. Iya. Wahum adapun mereka allahikunah ialah yang mengikuti bisabiqaini atau bisabiqinah, orang-orang terdahulu, minal fariqaini, dari dua golongan, muhajirin dan ansor. Wakilah dan dikatakan al-muraduh adapun yang dimaksud bihim dengan mereka jami'us sahabati ialah seluruh sahabat minal muhajirinah wal ansari dari sahabat muhajirin dan ansor. Fa innahum maka sungguh mereka sabiqunah ialah yang mendahului ilal Islam pada Islam, masuk Islam, bin nisbatih dengan dikaitkan ila sairil musliminah pada seluruh orang-orang muslim. Jadi yang dimaksud as-sabiqunal awwalun ialah semua sahabat muhajirin dan menurut suatu pendapat yang lain. Famin maka adapun min bayaniyatun ialah penjelas. Wattabi'un adapun yang dimaksud tabi'un didepankan wattabi'in. Yang dimaksud tabi'in itu siapa? Hum mereka ahlul iman, orang-orang yang beriman, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi orang punya potensi untuk mendapatkan pahala asalkan mengikuti jejak-jejak para sahabat, jejak-jejak orang-orang baik sebelumnya. Unzur lihatlah tafsir Ruhul Bayan, tafsir Ruhul Bayan lil Imam
milik Imam Al-Alim Al-Fadil Maulana wa Maula Rum Syekh Ismail Haqqi Al-Barusi. Ini namanya sama gelarnya. Jadi tidak ada artinya ini Imam, Alim, Fadil, Maula Rum, Syekh Ismail Haqqi Al-Barusi. Sohifah 625 sampai 626. Catatan kaki kedua, ya, di atas kan dijelaskan yang diartikan oleh Ustadz Qorib sebelumnya. Di atas dijelaskan akhlakil mardiyah, ya, akhlak-akhlak yang diridho. Apa akhlak-akhlak yang diridhoi? Catatan kaki nomor 2 diartikan kullu amalin, ialah setiap amal yardo, yang ridho, bihi, dengannya, Allahu, siapa Allah, min kulli ma, dari setiap apa, amarah, yang Allah memerintahkan, bihi, dengannya, kasolati, seperti solat, wa ma atammaha, dan apa-apa yang menyempurnakannya, dan apa-apa yang menyempurnakannya. Wa kulli ma, dan setiap apa, nahahu, yang Allah melarangnya, minal maharimih, dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang haram, kal hikdih, seperti dendam, wal hasadih, dan iri, wa ghairihima, dan lainnya, minas sifatil madhmumati, dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang tercela. Jadi yang dimaksud akhlak mardiyah, akhlak yang diridhoi oleh Allah, semua aktivitas yang membuat Allah ridho, itu akhlak. Seperti belajar solat, melaksanakan solat, dan apa-apa yang membuat solat sempurna, itu akhlak. Mengerjakan solat dan hal-hal yang menyempurnakan solat, atau menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah, itu akhlak. Seperti menjauhi sifat dendam, sifat iri, dan sifat-sifat tercela yang itu akhlak. Sekarang catatan kaki yang nomor 3. Di atas kan dijelaskan untuk santri mempelajari ilmu-ilmu agama. Apa yang dimaksud ilmu agama? Kita artikan catatan kaki nomor 3. Kilah dikatakan yang dimaksud ilmu agama, hiya, itu, jami'ul ulumi, seluruh ilmu, allati, yang
tuqarribuna, mendekatkan kita ilallah, kepada Allah. Yang dimaksud ilmu agama adalah semua ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu apapun itu. Ini juga pernah disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti Asy-Syahid. Jadi kalau ditanyakan apa ilmu agama, setiap ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu fisika mempelajari tentang tekanan, kemudian dengan hal itu bisa buat mobil, kemudian mobilnya dibuat ngantar orang-orang untuk melakukan kebaikan. Berarti belajar ilmu agama, ilmu fisika termasuk ilmu agama. Kenapa? Karena menjadi kebaikan, dan kebaikan itu mendapat penyebab mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Jadi ilmu apapun yang itu mengarah kepada kebaikan, dan kebaikan itu diharapkan untuk mendapatkan ridho Allah, maka itu ilmu dalam naungan agama. Wakilah dan dikatakan, apa ilmu agama itu menurut pendapat yang lain? Kullu ilmin, setiap ilmu, hassah, yang mendorong, alhamdulillah, bihi, dengan ilmu itu, asyar'uh, apa syara', bukan malaikat, jadi kadang merasakan kenyang juga ya. Kalau malaikat tidak pernah merasakan kenyang, kenapa? Karena malaikat tidak pernah wal malakul ladzi bila abi wa la aklah la syurbah wa la nauma lahu. Ala ta'allumihi, untuk mempelajarinya, khususon, lebih-lebih, atau khususnya, lebih-lebih, kullu ma, setiap ilmu, aujabah, yang mewajibkan, bihi, padanya, asyar'uh, syara', minal kitabih wa sunnatih, dari kitab dan sunnah, wa nahana, dan syara' melarang kita, antarkihi, untuk meninggalkannya. Jadi yang dimaksud ilmu agama menurut pendapat yang lain, setiap ilmu yang didorong untuk dipelajari oleh syariat, oleh kitab, Quran dan sunnah, dan yang dilarang, dan untuk mengetahui hal-hal yang dilarang oleh kitab dan sunnah. Dibuka halaman 7. Catatan kaki nomor 5. Sudah? Oh, nomor 4 ya. Catatan kaki nomor 4 belum juga ya. Kullu matlubin, setiap yang dicita-citakan, setiap yang dicita-citakan,
lahu baginya bidayatun adapun permulaan, wa nihayatun dan akhiran. Jadi di atas dijelaskan para santri talibul ilmi harus pertama kali mempelajari hal ini. Artinya apa? Saya jelaskan. Catatan ini saya yang nambahkan, ya. Saya jelaskan bahwa setiap sesuatu itu ada permulaannya, ada akhirnya. Apa permulaan yang harus dilakukan oleh para pencari ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama? Wa bidayatul ulumid diniyati, adapun permulaan mencari ilmu-ilmu agama, at-ta'allumu ialah belajar ala tasalsulih atas bersanad, alat tasalsulih bersanad. Bersanad itu belajar kepada guru, yang gurunya juga punya guru terus. Wa tartibih dan urut berjenjang. Tidak boleh anak TK belajar apa? Aljabar semisal. Apalagi harus urut, ya. Dan juga harus belajar kepada seorang guru. Itu awal-awal belajar ilmu agama. Wa nihayatuha, adapun akhir ilmu agama, al-amalu ialah mengamalkan, bima dengan apa, ulimtah atau ulimat yang diajarkan ilmu itu. Ulimat yang diajarkan ilmu itu. Jadi akhir dari belajar ilmu agama adalah mengamalkannya. Ada 4 atau 5 tahapan belajar. Tadi saya ngaji kepada Abi Ihya. Ada 5 tahapan. 5M. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, mempelajari. Yang ketiga, mempraktekkan. Yang keempat, menghafalkan. Yang kelima, menyebarkan. 5M belajar ilmu agama. Riwayat Abi Ihya, yang pertama mempelajari, yang kedua apa tadi? Yang pertama mendengarkan, yang kedua mempelajari, yang ketiga mengamalkan, yang keempat apa? Menghafalkan, yang kelima menyebarkan. Catatan kaki yang kelima. Di atas kan dijelaskan, semoga kitab ini bermanfaat. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Anfa'uhum, ialah yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat linnasih pada yang lain.
Siapa manusia yang paling baik yang bisa bermanfaat kepada yang lain? Saling tolong menolong. Kalau ujian Ustaz, teman saya tidak tahu, saya tahu, apakah saya boleh menolong? Itu namanya tolong menyolong. Gara-gara sering dikasih tahu, akhirnya temannya tidak mau cari tahu. Kalau sudah tidak mau cari tahu, akhirnya tidak tahu. Ya. Wan naf'u, adapun memberi manfaat, qad yakunu, terkadang, bil ulumih, dengan ilmu-ilmu, allati, yang ke atas itu kok gak ngaji. Ulimat, yang diajarkan. Yang diajarkan. Jadi manfaat itu terkadang dengan ilmu yang diajar, au bil amwali, atau dengan harta, allati, yang unfiqat, yang diinfakkan. Bisa bermanfaat itu bisa dengan cara punya harta yang dibagikan, yang disedekahkan. Au bil anfusih, atau dengan kekuatan fisik, atau dengan kekuatan fisik, allati, yang tujahaduh, dibuat berjuang. Bermanfaat itu bisa dengan fisik, dengan berjuang menolong orang lah. Wal ilmu, adapun ilmu, yun alladhi, yang yuntafa'uh bihi, yang bisa diambil manfaat, yuntafa'uh bihi, bisa diambil manfaat, la yang qati'uh, manfaatnya tidak putus, abadan, selama-lamanya. Ilmu yang bermanfaat, maka kebermanfaatannya tidak akan putus selama-lama. Di atas dijelaskan Allah itu Al-Hadi, pemberi petunjuk. Catatan kaki nomor 6, apa yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah? Al-Qur'anu, pertama Al-Qur'an, was sunnatuh, dan hadis. Catatan kaki nomor 6, wa aqwalul ulama, dan nasihat-nasihat ulama. Kullu ulaika, semua itu. Ayo, jangan ngobrol sendiri, diartikan. Kullu ulaika, semua itu. Hidayatun, ialah hidayah. Minallah, dari Allah. Fabihudahu, maka dengan hidayahnya, iktadi, hendaklah kamu mengikuti. Jadi yang dimaksud hidayah adalah Al-Quran, itu hidayah. Mempelajari hadis, itu hidayah. Mendengarkan nasihat-nasihat ulama, itu hidayah. Maka kita sebenarnya sudah melihat hidayah, tapi belum
mendapatkan taufik, semisal tidak bisa mengikuti hidayah. Hidayah bukan sekedar namanya hidayah, tapi hidayah adalah petunjuk. Di atas dijelaskan siratil mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalannya tidak belok-belok, Ustaz. Tidak ada tikungan, apalagi ada yang nikung. Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Catatan kaki nomor 7 dilihat. Siratil ladzina, jalan orang-orang an'amallahu, yang Allah memberikan nikmat. Ayo diartikan, jangan ngelamun, lihat kitabnya. Yang Allah memberikan nikmat alaihim, atas mereka, minan nabiyyin, dari para nabi. Ayo diartikan. Irfan. Siapa? Wasyuhada, dan orang-orang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Jalan yang lurus, jalannya siapa? Jalannya para nabi, para syuhada, dan orang-orang Kalau kalian ingin meneladani jalan yang lurus, maka jalan 3 golongan ini yang kita ikut, para nabi, para syuhada, dan orang-orang Terakhir halaman 8. Walamma tafakkartu, ini latar belakang kenapa kitab ini ditulis. Dan tatkala saya berfikir, apa sa'u'allimuh, yang akan saya ajarkan, at-tolabatah, pada para santri. Kemarin ketika liburan saya berfikir apa yang akan saya ajarkan setiap hari Sabtu kepada anak-anakku, kepada para santri. Fi Ma'had Alif Lam Mim Surabaya, di Pondok Alif Lam Mim Surabaya. Tadzakartu, saya teringat, annama, bahwasanya sesuatu, yahtajunahu, yang mereka butuhkan padanya, fi zamanina, di zaman kita, al-an, sekarang, huwa, itu, al-akhlaqul mahmudatuh, ialah akhlak-akhlak yang terpuji. Kalau fisika sudah ada gurunya, kalau matematika sudah ada gurunya, tapi nasihat-nasihat rohani jarang ada yang menyentuhnya. Maka saya teringat hal itu. Faizan, maka seketika itu, tadzakartuh, saya teringat, anni, bahwa saya, ta'allamtuh, pernah belajar, min qabluh, sebelumnya, kitabah wasayal aba lil abna, kitab wasayal aba lil abna, wasiat-wasiat ayah kepada anaknya.
Jadi guru dan murid bagaikan ayah dan anak. Li syekh milik guru besar. Kalau saya bukan guru besar, santri besar. Selamanya saya santri, ya. Syekh Muhammad Sakir, milik Syekh Muhammad Sakir, fi ma'had, di pondok Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul, Madinatul Lumajang, Kota Lumajang, tahta tarbiyati syekh, di bawah didikan guru besar Kiai Husni Zuhri, Syekh Husni Zuhri bin Sirajuddin. Nafa'anallahu, semoga Allah memberikan manfaat pada kita bi'ulumihi, sebab ilmu-ilmu beliau. Tayaqantuh, saya yakin, annama fid dihni, bahwa apa yang ada di hati, bahwa apa yang ada di hati, huwa itu irsyadun, petunjuk, minallahi, dari Allah, annahu, bahwasanya, yang bagi, sudah seharusnya, an u'allimah, aku ajarkan, kitab hadza, kitab ini, wa udifah, dan ku sematkan, ku cantumkan, fihi, di dalamnya, al-buhuthah, pembahasan-pembahasan. Ayo diartikan. Ta'likon, sebagai catatan, wa syarhan, dan penjelasan, ziyadatal ifadati, untuk menambah faidah, pemberian faidah, lahum, pada mereka. Dulu pada mereka, sekarang pada kalian. Fakumtuh, maka saya beranjak, bitakliki, dengan memberi catatan, wa syarhi, dan penjelasan, hadhil wasaya, wasiat-wasiat ini, bi aqwalir rasulil azim, dengan sabda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa aqwalil mufassirin, dan dauh-dauh para mufassir. Summa dzakartu, kemudian ku sebutkan, fi kulli lafdin, di setiap lafaz, wa wasiyatin, dan wasiat. Ayo jangan ngobrol sendiri. Syarhan, penjelasan,
wa ta'liqon dan catatan, yursiduh yang memberi petunjuk, at-talibina para santri, wa yahdihim dan memberi petunjuk mereka, wal hairinah dan orang-orang yang bingung, wa yuthabbitu dan memperteguh as-solihin orang-orang solih, wa yunawwiru dan memberikan cahaya, wa yunawwiru dan memberikan cahaya, at-tariqah jalan, lil mustarsyidin untuk orang-orang yang berharap petunjuk, mengharap petunjuk, untuk orang-orang yang mengharap petunjuk. Fayafuzunah sehingga mereka bahagia atau beruntung, sehingga mereka beruntung, biridwanillah dengan ridho Allah, Rabbil alamin Tuhan semesta alam. Al-mu'allik pemberi catatan, Muhammad titik-titik. Wallahu a'lam bishawab. Doa. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan taghsil li kulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma'. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdo bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi
wa sahbi adata tasyisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wan tanahi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi ya rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asyrafna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad.